PT Semen Indonesia Gresik merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri semen sekaligus bergerak di bidang pertambangan. Bidang pertambangan yang sedang dikerjakan adalah penambangan batu gamping dan tanah liat, yang mana keduanya merupakan bahan baku utama dalam pembuatan semen. Di sini ada cerobong-cerobong yang jumlahnya ada 5, dan ini digunakan untuk membuang udara yang debu-debunya sudah terperangkap. Produksi batu gamping yang ditambang sebesar 16 juta ton per tahun, sedangkan produksi tanah liat yang ditambang sebesar 4 juta ton per tahun. Perusahaan ini memproduksi semen sebesar 1.425.000 ton per bulan. Proses produksi semen Indonesia Gresik yaitu melalui proses penyiapan bahan baku, proses penghancuran, proses penyimpanan dan pengumpanan bahan baku, proses penggilingan dan pengeringan bahan baku, pencampuran, pemanasan awal, proses pembakaran, dan pendinginan, kemudian masuk ke dalam proses penggilingan akhir. Kemudian reklamasi pada PT ini yaitu menanam jenis pohon jati, yang mana dilakukan penanaman kembali ketika sudah mine out atau sudah selesai kegiatan penambangan pada suatu area, maka dilakukan penanaman pohon. Hal ini disebut reklamasi. Jika sudah selesai kegiatan penambangan sekaligus reklamasinya, maka area tersebut akan dikembalikan kepada negara. Kemudian kita akan lanjut ke perusahaan selanjutnya yaitu PT Bumi Sukses Indo. Jadi ini kelompok 3. Halo guys, sekarang pagi ini kita lagi udah sampai di PT BSI. Gimana Wahyu hari ini? Tadi perjalanannya berapa menit? Perjalanan dari Wisma kita sekitar 15 menit kurang lebih, dan cuacanya hari ini cukup cerah ya. Cerah ya. Cukup rapi juga di sini PT BSI. Ini ada mes mungkin ya. Ngomong dong. Sama di situ ada mes. Pak Denny, gimana Pak Denny? Ya guys, sekarang kita mau masuk untuk pemaparan materi. Oke, ikutin kita guys ya. Oke baik guys, sekarang kami berada dalam ruangan untuk kegiatan selanjutnya pemaparan materi. Nah ini untuk ruangannya ada nih. Ya, ntar kita lanjut lagi, oke? Guys, balik lagi sama kita. Di sini kita lagi siap-siap pemaparan dari pihak BSI-nya, pihak PT BSI-nya. Di sini udah dapat snack. Apa snack guys? Snack. Nih, Denny lagi makan. Sama kita dapat apa Den? Denny ya? Tempat kopi, tempat teh. Tempat kopi, tempat teh gratis, kenang-kenangan dari PT BSI. Sama dibolehkan untuk mengambil minum di belakang. Ada minuman dingin, minuman panas, ada. Oke guys, lanjut lagi nanti, oke? Papa. Kalau kita mau berapa? Bawah, lihat. Mana? Wahyu Denny. PT BSI.
ini adalah peta tentang underground kita. Jadi ini peta ini kita bagikan ke sini. Ini ada Dua, tiga. Kita ceritanya gitu ya. Nah ini tuh belum dilakukan karena ini masih perencanaan. Nah di sini ada peta yang udah dilakukan eksplorasi. Gitu. Ini dari 2018 sampai 2020. Nah. Yep. Kita udah sampai di kolam pengolahannya PT Besi. Lihat warna airnya yang berbeda karena ada zat-zat yang khusus yang dipakai untuk mengolah kembali dengan metode heat bleach. Jadi kita akan ada pemaparan dari PT Besi di sana. Let's go check it out. Hasilnya kalau Anda lewat tadi ada beberapa truk yang warnanya putih dan dia muat atau ukuran. Jadi dari UPP itu produknya adalah dari karbon yang ya bagus, yang goyang-goyang. ini udah cembek nampal terus mau tidur ini. Ini apa? Emang ini apa? Tambang. Ini apa nih ayam? Halo, nih. Halo, kita lagi di Datang ya, adik-adik mahasiswa ya, betul ya. Dari Sakti ya, Jakarta. Mungkin perjalanan yang cukup mengantik adik. Jakarta Banyuwangi. Iya. Ivan. Ya, sekian vlog hari ini dari kita. Mana? Deni. Dadah. Hari kedua dalam kunjungan PT BSI, kami mengunjungi kelompok usaha menengah kerja mandiri atau biasa disebut dengan UMKM. Jajanan dari bahan baku pertanian binaan dari PT Bumi Sukses Indo di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pasanggaran, Banyuwangi yang memproduksi makanan dan terus berkembang pesat. Seperti dijelaskan oleh pihak PT BSI, di wilayahnya banyak petani buah naga. Saat harga buah naga rendah, kadang tidak bisa dijual dan terbuang. Setelah ada inisiatif dari warga, khususnya warga binaan PT BSI, untuk mengolah buah naga yang akan dijadikan bahan baku berbagai produk jajanan yang bernilai ekonomi tinggi. Contohnya seperti dodol buah naga, pastel, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya dari olahan buah naga saja, tetapi banyak olahan lain seperti pembuatan jahe bubuk, kerupuk, sambal kemasan, rengginang, kopi, dan jajanan. Oke guys, sekarang kami berada di roasting kopi. Ini untuk kemasakannya. Bisa dimasukkan ya, terus bisa dimasukkan nanti kurang lebih 10 sampai 12. Ngecek matangnya di sini. Ya, ngecek matangnya dari sini mas. Jadi nggak sampai yang hitam. Dan itu nggak, nanti rasanya itu nggak ada rasa kopinya. Atas dukungan dari CSR, perusahaan tambang emas PT Bumi Sukses Indo, budidaya maggot sudah dilakukan sejak Juli 2019 lalu. Maggot berasal dari larva lalat black shoulder fly
yang dalam proses siklus pertumbuhan membutuhkan sampah sebagai bahan makanan, khususnya dari limbah dapur seperti sayuran sisa, buah, sisa makanan, atau dari jenis sampah organik. Guna memastikan bisa dicernanya larva maggot, seluruh sampah organik digiling terlebih dahulu, selanjutnya difermentasi selama 4 hari. Setelah itu baru disuguhkan kepada larva maggot. Fase larva usia 12-18 hari, larva mengkonsumsi limbah organik yang sangat rakus. Saat usia 7-15 hari, larva maggot sudah bisa dijadikan makan ikan dengan cara dikeringkan atau dijadikan dried maggot. Turunan ini kaya akan protein dan asam amino yang sangat baik untuk hewan, bisa dimanfaatkan untuk menggantikan pakan pada produksi ikan dan juga unggas. Nah, pada saat ini kita sedang di PT Smelting Indonesia dan kita sedang pemaparan materi oleh perusahaan. Pemaparan materi oleh PT Smelting Indonesia yaitu terkait dari pengolahan, kemudian terkait K3 hingga pemakaian alat pelindung diri. Setelah selesai dilakukannya pemaparan materi, kami diperbolehkan oleh perusahaan untuk melihat dari luar mengenai alat-alat yang digunakan dan bentuk dari segala alat-alat proses pengolahan yang digunakan oleh perusahaan ini. Kami melihat-lihat dari dalam mobil dengan jelas dan sambil dijelaskan oleh inspektur yang menjelaskan proses pengolahannya terkait konsentratnya serta segala pengolahannya, terkait luasnya, terkait pekerjanya, dan juga kami dilengkapi APD dari kemeja lengan panjang, vest, kemudian helm, masker, dan kacamata pelindung. Kemudian ini material yang belum diolah. Kemudian ini salah satu serangkaian alat yang digunakan untuk proses pemurnian dari material yang didapatkan oleh PT Smelting Indonesia dan merupakan proses yang panjang. Masih banyak lagi alat-alat yang digunakan. Dan for your information, untuk maintenance perusahaan ini, PT Smelting Indonesia melakukan perawatan pada alatnya, yaitu digunakan pola pemberhentian alat kerja, namun pekerjanya tidak berhenti bekerja. Jadi mesinnya dibiarkan beristirahat agar tidak overwork dan mesinnya tetap bisa bekerja dengan baik, sehingga alat-alat yang digunakan masih tetap bisa digunakan dengan baik atau dapat tergolong aman. Kemudian inilah material yang sudah jadi, ukurannya sudah sama semua, seragam. Kemudian cetakan ini akan dilakukan pemurnian lebih lanjut. Dalam 1 bulan, PT Smelting Indonesia dapat mengolah 90.000 ton material yang akan kembali dikirim kepada konsumen.